Selama social distancing yang sudah dilakukan selama 2 bulan, banyak banget informasi hoax tentang COVID-19 yang nyebarnya cepat banget lewat media sosial. Misalnya lewat Instagram, Twitter, ataupun grup WA keluarga. Dan banyak informasi yang bikin masyarakat gempar dan panik sampai-sampai masker di mana-mana habis. Oleh karena itu, kita mau ngasih tahu ke kalian nih, cara agar terhindar dari hoax seputar COVID-19, supaya kalian lebih aware tentang COVID-19 ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan agar terhindar dari hoax adalah bersikap skeptis terhadap judul bacaan yang kita baca. Jangan terima mentah-mentah judul berita yang kamu baca. Judul berita palsu biasanya menggunakan judul yang mencolok untuk menarik perhatian pembacanya. Kalau kamu kurang yakin, cobalah cari topik berita yang sama dari sumber yang terpercaya dan bandingkan dengan berita yang kamu baca tadi. Yang kedua, coba cari tahu tentang berita yang sudah terkonfirmasi hoax. Kamu bisa cari tahu berita yang sudah terkonfirmasi hoax lewat website Kominfo. Di sana, Kominfo sudah mencantumkan banyak sekali artikel yang sudah terkonfirmasi hoax. Hingga tanggal 18 April kemarin, Menkominfo sudah mengonfirmasi ada 554 isu hoax seputar COVID-19. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah perhatikan baik-baik nama website dan isi beritanya. Pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Jika website tersebut tidak dikenal, cobalah cek bagian about atau tentang di website tersebut untuk mengetahui latar belakangnya. Biasanya, website yang belum terpercaya menggunakan domain blogspot atau WordPress dan biasanya juga mereka banyak typonya atau websitenya punya tata letak tulisan yang aneh. Yang keempat, cek sumber informasinya. Periksa sumber informasi penulis berita agar tahu keakuratannya. Biasanya, website yang terpercaya suka cantumin sumber yang dia dapat dari mana, misalnya dari ahli atau website resmi lainnya. Kalau website tersebut tidak mencantumkan sumbernya, bisa jadi berita tersebut hoax. Contoh website yang resmi misalnya WHO, covid19.go.id, Kemenkes, atau Kominfo. Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya dampak suatu berita atau informasi itu sangat besar bagi sebagian orang, apalagi di saat pandemi corona seperti sekarang ini. Masyarakat semuanya bergantung pada informasi dari berita atau media yang ada. Kita di sini sebagai pihak yang memperoleh informasi-informasi tersebut nggak bisa berkontribusi banyak untuk menghapus hoaks yang sudah terlanjur bertebaran. Tetapi sebenarnya kita bisa sedikit membantu untuk mengalahkan hoaks-hoaks tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membantu menyebarkan sebanyak mungkin berita akurat yang kita dapatkan dari sumber terpercaya. Tentunya bukan yang hoaks ya, karena tanpa kita sadari, berita baik mengenai situasi yang genting di tengah pandemi seperti ini sangat besar dampaknya bagi orang banyak dan berkemungkinan tinggi untuk membangun rasa optimisme yang membuat semua orang semakin siap mengalahkan situasi buruk yang ada. Dan yang terpenting, semua bisa dimulai dari diri kita sendiri.